Nah, bicara soal masalah, kali ini saya akan membicarakan sebuah masalah yang paling sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat saya dari pagar kehidupan, ya. Masalah ini berhubungan dengan apa, Mas Bro? Kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang berhubungan dengan disiplin atau melawan rasa malas. Benar, banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan mungkin kamu, yang beruntung mendengarkan video saya, termasuk orang-orang yang punya masalah berhubungan dengan perasaan malas. Nah, bagi kamu yang sekarang masalah utamanya adalah kedisiplinan atau rasa malas, sehingga kamu tidak bisa mencapai tujuan hidup kamu suka menunda-nunda terus, nggak tahu mau ngapain, ini adalah video yang tepat buat kamu, dengarkan dan praktekkan, oke? Hal pertama, kalau misalnya ada sahabat saya bertanya kepada saya, aduh kenapa ya kok gue mau menjalani sesuatu tapi kayaknya males gitu. Kenapa ya gue kalau mau fokus kepada sesuatu kayaknya nggak bisa gitu. Kenapa ya kok gue nggak bisa disiplin, masalah gue di mana? Kenapa ya kok gue jadi orang nggak bisa disiplin? Kenapa kok gue males banget ya jadi orang? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya langsung bilang, bagus. Nah, aneh kan? Si Aryan Suryani aneh, orang bilang gak disiplin kok disebut bagus. Enggak, yang saya bilang bagus adalah karena orang itu tahu bahwa masalahnya cuma satu, yaitu dia tidak disiplin. Teman-teman, saya kasih tahu rahasia ya. Kalau kamu tahu bahwa diri kamu malas, kalau kamu tahu bahwa diri kamu tidak disiplin, kamu harus bangga loh. Kenapa saya bilang bangga? Karena nggak semua orang di luar sana sadar bahwa dirinya malas. Dan nggak semua orang juga di luar sana sadar bahwa dirinya tidak bisa disiplin. Nggak sadar. Kamu bisa sadar, kemudian kamu menganggukkan kepala pertanda setuju bahwa kamu adalah malas dan tidak disiplin, kamu harus bangga. Ibarat kata, kamu orang sakit jiwa, kemudian kamu sadar bahwa kamu sakit jiwa. Itu pertanda mau sembuh. Ya. Jadi pertama saya bilang dulu bagus karena lu sudah mau sembuh. Yang kedua, orang menjadi tidak disiplin itu sebenarnya sederhana. Masalah orang yang jadi tidak disiplin karena dia tidak mengerti pengertian disiplin itu apa. Nah sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu nih yang mendengarkan suara saya, disiplin itu artinya apa sih? Mungkin banyak di antara kamu yang bakal bicara, oh disiplin itu adalah kita mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Kita tidak telat mas bro, itu disiplin. Disiplin itu artinya rajin. Jawabannya benar semua, tapi tidak benar seutuhnya. Pengertian disiplin yang paling benar adalah seperti ini, dengarkan baik-baik. Disiplin itu artinya adalah kamu fokus menjalankan satu kegiatan sampai kamu mendapatkan hasil yang kamu mau. Sekali lagi, disiplin, kamu fokus melakukan satu kegiatan sampai kamu mendapatkan hal yang kamu mau, itu namanya disiplin. Kalau kamu disiplin pengen dapat nilai bagus ketika ujian, kamu nggak akan berhenti fokus sebelum kamu mendapatkan nilai bagus, itu disiplin. Ya, nah pengertian ini kan sebenarnya nggak diajarin di sekolah nih. Itu yang membuat kamu jadi bingung, disiplin tuh apa sih? Akibatnya, kamu berpikir disiplin itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang berat-berat. Makanya kamu jadi nggak bisa disiplin, karena pengertian disiplin di otak kamu salah. Nah, saya pengen sekarang juga kamu praktek. Betul, saat ini juga kita langsung praktek yuk, biar langsung disiplin kamu jadi lebih unggul dibandingkan rasa malas kamu. Mau praktek? Mau praktek nggak? Mau ya? Nah sekarang kalau kamu mau praktek, sekarang siapkan satu kertas kosong. Sambil kamu menyiapkan satu kertas kosong, siapkan juga alat tulis yang akan kita pakai untuk menulis pastinya. Kamu silahkan pause dulu video ini, kamu ambil dulu kertas, kamu ambil dulu pulpen, setelah kamu ambil, baru kamu tonton lagi, jalankan lagi video ini ya. Sekarang juga ambil pulpen sama kertas kamu, silahkan pause video ini sekarang juga, silahkan ambil. Nah, sekarang saya akan berasumsi bahwa kamu sudah ada pulpen dan kertas kosong di depan wajah kamu ya. Nah, sekarang kamu cukup melakukan apa yang akan saya katakan. Kamu lakukan secara detail, secara merinci, kamu pasti akan berubah ya. Gini,
Kalau kamu ingin mencapai tujuan, pastikan ada 1, 2, 3 hal yang kamu malas lakukan. Contoh, misalnya nih, ceritanya saya gemuk gitu ya. Terus saya harus diet. Salah satu bentuk dietnya adalah olahraga. Saya tahu olahraga bisa ngurusin badan. Cuman saya males olahraga. Nah, saya minta tolong sekarang di bagian kertas kosong yang paling atas, kamu tulis dengan huruf besar sebesar-besarnya, kamu tulis satu hal apa sih yang saat ini kamu malas lakukan. Tulis satu hal tadi yang kamu malas lakukan tuh apa? Kamu tulis di kertas bagian atas dengan huruf besar, sekarang juga. Misalnya saya, olahraga, tulis aja gede gitu. Ya, silakan kamu tulis, satu aja. Besar ya hurufnya ya. Oke. Nah, udah kamu tulis? Oke, sekarang langkah keduanya, saya minta tolong dalam waktu sekitar 30 detik lah. Dalam waktu 30 detik, saya minta tolong kamu sebutkan 5 alasan kenapa kamu malas mengerjakan hal yang kamu tulis tadi. Sebutkan 5 alasannya, gak usah buru-buru, kamu pause dulu video ini, kamu tulis dulu 5 alasan kenapa sih lu malas ngerjain hal yang kamu tulis tadi. Kamu tulis 5 alasannya, kenapa sih kamu malas mengerjakan hal yang baru saja kamu tulis tadi. Ingat 5 alasan, kamu rinci ke bawah, kamu tulis sekarang juga. Loh, kok bengong? Tulis 5 alasan ke bawah, kok bengong? Kamu post dulu video ini, kamu tulis dulu 5 alasan kenapa kamu malas mengerjakan hal yang tadi kamu tulis ya. 5 alasan aja, kamu post dulu video ini, biar kamu nulisnya santai. 5 alasan saja, silakan. Udah ditulis? Udah ya. Nah, setelah kamu tulis 5 alasan tadi, sekarang kamu lihat deh. Kamu sebenarnya tahu bahwa kenapa kamu malas mengerjakan hal itu, kamu pun sudah tahu alasannya. Teman-teman, kalau dalam dunia kedokteran, penyakit itu adalah penyakit yang bisa diurus kalau penyebabnya ketahuan. Iya kan? Nah, sama seperti masalah kamu punya masalah malas. Kamu udah tahu tuh kenapa kamu malas. Tadi kamu udah nyebutin alasannya kenapa. Itu udah bagus. Ya. Nah, sekarang saya jamin, sejamin-jaminnya, dari semua alasan yang kamu tulis, semuanya pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Coba kamu lihat tuh 5 alasan yang kamu tulis, kamu plototin deh. Pasti semua rasanya nggak enak tuh. Coba, bener nggak? Nggak enak semua kan? Ada yang malas belajar, kenapa? Alasannya karena belajar bikin ngantuk, karena gue nggak suka pelajarannya. Ada yang malas olahraga, kenapa lu malas olahraga? Karena badan gue pegel, gue nggak bisa bangun pagi. Pokoknya ada aja, semuanya nggak enak. Betul kan? Nah, itu dia penyebabnya teman-teman. Kamu menjadi malas akan sesuatu hal karena hal itu menurut otak kamu tidak enak. Itu dia. Otak manusia secara primitif bisa mendekati semua hal asal syaratnya cuma satu. Hal itu membuat dia merasakan nikmat. Sekali lagi, otak primitif manusia selalu membuat manusia mendekati segala sesuatu hal dengan syarat hal itu nikmat. Nah, otak manusia juga nih secara primitif dari zaman purba, udah secara otomatis akan selalu menjauhi hal-hal yang menurut dia nggak enak. Nah, sekarang coba kamu plototin alasan kamu. Tadi yang kamu tulis 5 alasan. Lihat, banyak kan? Itu dia penyebab rasa malas kamu. Karena memang setiap orang itu akan menjauhi hal yang tidak enak, wajar kalau kamu males. Nah, sekarang tekniknya begini. Kita akan berusaha mencari hal yang enak dari hal yang kamu malas tadi. Sekali lagi, kita akan berusaha mencari hal yang enak dari hal yang menurut kamu tidak enak tadi. Sekarang, saya cuma punya praktek begini. Kamu harus berjanji praktek ini kalau kamu ingin sembuh dari rasa malas kamu. Gimana prakteknya Mas Bro? Kamu saya minta tolong saat ini juga, abis kamu nonton video ini, kamu praktekin satu hal yang kamu malas tadi. Kamu praktekin, kamu lakuin aja. Nah, ketika kamu melakukan hal itu, tugas kamu adalah kamu cari 3 hal yang enak dari hal yang menurut kamu gak enak tadi. Contohnya, saya gak suka olahraga, tapi saya paksain diri saya olahraga, saya cari dari olahraga ini ada gak sih 3 hal aja yang menurut saya enaknya luar biasa ternyata. Kamu tahu teman-teman, pasti ada loh hal yang enak dari hal yang menurut kita tidak enak. Kalau kita bilang tidak enak, itu bukan karena tidak enak, itu karena kita belum tahu caranya untuk menemukan kenikmatan dari hal yang kita pikir tidak nikmat tadi. Coba, contohnya pas saya olahraga tadi,
Saya tahu saya nggak suka olahraga karena ketika olahraga mungkin badan saya sakit. Ketika olahraga mungkin saya harus bangun pagi. Ketika olahraga mungkin badannya capek. Nah, semua itu terjadi karena saya nggak tahu caranya olahraga dengan benar. Tetapi ketika saya tahu nikmatnya olahraga, kira-kira saya masih malas nggak olahraga? Nggak mungkin. Kamu pasti akan ketagihan untuk sesuatu hal yang memberikan kamu nikmat. Coba sekarang saya tanya, saat ini kamu ketagihan apa? Ayo, ketagihan apa? Nggak usah mikirin halal haram deh. Lu ketagihan apa? Ayo mikir. Kenapa kamu ketagihan itu? Karena hal itu memberikan kamu kenikmatan, bukan? Nah, sekarang tugas kamu praktekin hal yang menurut kamu tadi nggak enak, yang membuat kamu malas tadi, namun bumbui itu semua dengan hal-hal yang nikmat. Contohnya, coba selingi dengan musik yang kamu suka. Selingi juga bisa jadi dengan harum-harum yang membuat kamu jadi nyaman ketika mengerjakan hal itu. Pokoknya tugas kamu cari cara gimana caranya supaya kamu bisa menemukan paling tidak 3 hal yang bisa membuat kamu nyaman mengerjakan hal tadi. Contohnya ketika saya malas olahraga, saya harus menemukan 3 hal yang bisa membuat saya jadi suka olahraga. Caranya begini, saya temukan dulu hal yang membuat saya tidak nyaman olahraga apa. Oh, ternyata badan saya sakit kalau olahraga. Berarti solusinya adalah pemanasan. Kalau pemanasannya benar, olahraga nggak sakit. Kalau masalah males olahraganya karena siang terlalu panas, ya solusinya gampang. Saya pilih jamnya jangan terlalu siang, jadi nggak panas. Dan yang ketiga, saya pun bergaul dengan alam. Saya lihat tumbuhannya, saya hirup oksigennya. Jadi saya fokus ke hal-hal yang enak. Jadi ketika saya fokus ke hal-hal yang enak, saya buat itu jadi enak, saya jadi ketagihan. Contoh lagi, sekarang bagi kamu yang muslim, yang mohon maaf sholatnya bolong-bolong, saya berani jamin kamu sholatnya bolong-bolong karena kamu malas. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, gak usah kamu tulis, kamu jawab dalam hati aja. Saya tanya, kenapa kamu malas sholat? Jawabannya mungkin banyak. Iya, salah satunya waktunya nggak sempet mas bro, gue pekerjaannya banyak, nggak. Pokoknya ada aja. Intinya, menurut kamu sholat nggak enak. Betul nggak? Nah, orang bisa jadi suka sholat kalau dia menemukan keenakan atau kenikmatan dalam sholat. Nah, bagi kamu yang sholatnya tidak benar, coba kamu praktekin ini. Ketika kamu wudhu, rasakan betapa nikmatnya wudhu. Jangan cuma wudhu sekedar main air. Rasakan bagaimana nikmatnya air itu membasuh tubuh kamu. Bagian demi bagian. Itu baru wudhu. Nah, bagaimana dengan waktu sholat? Ini dia. Ketika kamu sholat, coba sewaktu kamu sujud, kamu buat lebih lama. Sekali lagi, ketika kamu sholat, mulai saat ini ketika sujud, kamu buat lebih lama. Sujud lebih lama itu memberikan kenikmatan loh bagi kita. Nggak percaya? Cobain. Ketika kamu sholat, sujudnya dibuat lebih lama daripada biasanya. Rasanya gimana? Pasti enak. Betul nggak? Ketika kamu menemukan bahwa sujud itu dalam sholat enak, saya berani jamin kamu kayaknya males deh buat ninggalin sholat. Yang tadinya kamu males ngelakuin sholat, karena kamu nemuin kenikmatan sholat, kamu akan males ninggalin sholat, ketagihan sholat. Cobain. Bener nggak? Loh, kok bisa gitu ya mas bro? Karena kamu sudah menemukan celahnya yang bisa bikin kamu jadi enak ngelakuin hal itu. Nah sekarang, tugas kamu, ini tugas kamu. Apapun hal yang membuat kamu malas, lakukan dulu. Lakukan dulu sekali lagi sambil kamu tulis 3 hal, gimana caranya kamu bisa menambah nikmat kepada hal tersebut. Ingat, 3 hal menambah nikmat, itu tugas kamu. Apakah itu saja caranya? Belum, itu baru cara yang pertama. Sekali lagi, itu cara yang pertama. Cara yang pertama supaya kamu bisa menjadi orang yang tidak menunda-nunda adalah cari keenakan dari suatu hal yang kamu pikir tadi nggak enak. Itu cara yang pertama. Itu masih cara yang lembut. Nah, kalau cara ini gagal, saya punya cara kedua yang pasti berhasil, tapi caranya agak membuat kamu bergidik. Caranya apa tuh mas bro? Begini. Dalam hidup ini teman-teman, setiap orang kalau mengerjakan sesuatu, pasti kan ada alasannya dong ya. Pasti ada alasannya nih, kenapa kamu harus menjadi orang yang rajin. Oke? Kita praktekin lagi cara saya supaya saya jadi orang yang disiplin dalam waktu sekejap. Caranya adalah begini. Sekarang juga, kamu ambil foto anak kamu, kalau kamu punya anak. Sekarang juga kamu ambil foto anak kamu, sekarang, bener. Ambil foto anak kamu yang mana aja, kalau bisa yang paling lucu. Kalau kamu belum punya anak, kamu ambil foto bapak ibu kamu. Terserah, mau bapak ibu boleh, mau ibu atau bapak doang boleh, terserah.
Saya nggak mengatakan mereka harus hidup atau sudah meninggal bagaimana, saya hanya minta tolong kamu siapkan foto mereka. Bisa foto anak kamu atau kedua orang tua kamu. Sekarang foto itu kamu pegang di tangan kanan kamu. Setelah kamu pegang di tangan kanan kamu, sekarang tugas kamu adalah melihat foto itu baik-baik. Sekarang kamu bayangin deh, kalau kamu menjadi orang yang malas, pasti orang yang paling sedih adalah orang yang ada di foto yang ada di tangan kanan kamu ini. Karena ketika kamu malas dan kamu tidak disiplin, kamu pun akan menjadi orang yang gagal. Sekarang kamu bayangkan, kalau foto yang di sebelah kanan tangan kamu ini adalah foto anak kamu, kamu bayangkan ketika nanti dia sakit. Bayangkan dia sakit keras. Ketika dia sakit keras karena kamu malas, kamu tidak punya duit buat membawa dia ke dokter. Kamu bayangkan muka anak kamu sakit keras. Kamu bayangkan foto anak kamu yang ada di tangan kanan kamu nih. Bayangkan ketika dia sakit keras. Kemudian dia harus ke dokter tapi nggak bisa karena kamu nggak punya duit, karena kamu malas dan tidak disiplin. Dan ternyata, mohon maaf, foto itu adalah foto yang akhirnya ada di buku Yasin. Karena foto itu ternyata foto anak kamu yang meninggal karena kemalasan kamu dan ketidakdisiplinan kamu. Bagi kamu yang fotonya adalah foto orang tua, ketika kamu malas dan tidak disiplin, kamu secara sadar ataupun tidak sadar, yang paling sedih adalah kedua orang tua kamu. Kamu sadar atau enggak, ada bagian yang robek dari ibu kamu hanya untuk mengeluarkan kepala kamu. Sekarang kamu pandangi foto ibu kamu. Apakah kamu tega membiarkan ibu kamu yang merobek bagian tubuhnya hanya untuk mengeluarkan kamu, kemudian kamu jadi orang yang gagal? Kamu tega? Kamu tega jadi orang yang gagal, kemudian membiarkan ibu kamu hanya menghabiskan darahnya untuk anak yang gagal seperti kamu. Kamu tega? Apakah kamu gak kepengen membahagiakan ibu kamu, bapak kamu, dengan prestasi yang kamu punya, dengan uang yang kamu punya? Apakah kamu tidak ingin mengharumkan nama mereka dengan banyak berbuat baik kepada orang lain? Kamu pengen? Kalau kamu memang pengen, ayo. Rasa malas kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sedih orang-orang yang ada di tangan kamu ini, yaitu orang-orang yang kamu cintai. Kamu pandangi foto ini dan jadikan foto ini alasan yang paling kuat kenapa kamu harus jadi orang yang disiplin dan mau melawan rasa malas. Karena kemalasan dan ketidakdisiplinan itu hanyalah ilusi belaka yang kamu buat-buat sendiri karena kamu egois. Betul, karena kamu egois, tidak memikirkan orang yang ada di tangan kanan kamu ini, yaitu orang yang kamu kasihi tadi. Kamu ingin orang yang di tangan kanan kamu ini bahagia? Ayo, jadi orang yang disiplin, dan ketika kamu malas dan tidak disiplin, pandangi foto ini lagi, dan tersenyumlah. Karena ketika kamu menjadi orang yang rajin dan disiplin, mereka pun akan tersenyum bersama kamu. Kamu bisa berubah, sama seperti saya pun bisa merubah hidup saya dengan melakukan hal yang baru saja saya katakan kepada kamu. Rubah hidup kamu, jadilah pribadi yang disiplin, dan hindari rasa malas, karena itu semua hanyalah ilusi belaka.